Pengen ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pengen Ceritain. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ringkasan kewajiban perpajakan instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa untuk edisi 2025. Jadi kemarin pemerintah DJP ya sudah mengeluarkan ringkasan kewajiban perpajakan seperti ini ya. Jadi nanti bisa teman-teman cari di Google, di mana ringkasan ini mengupdate ringkasan-ringkasan sebelumnya. Nah, tujuan adanya ringkasan kewajiban perpajakan instansi pemerintah ini adalah memberikan kemudahan dalam memahami dan menerapkan aturan perpajakan bagi instansi pemerintah. Oke, isinya apa saja? Jadi yang pertama di sini adalah belanja pegawai, di mana di sini ada 6 ketentuan yang harus kita coba pahami. Maka nanti kita akan bedah satu persatu ya. Jadi langsung saja untuk belanja pegawai yang pertama itu adalah gaji dan tunjangan bagi pegawai tetap. Di sini termasuk PNS dan P3K. Oke ya. Jadi pegawai swasta juga masuk terkait dengan aturan ini. Namun ini kita akan membahas terkait dengan instansi pemerintah dulu, di mana nanti untuk perlakuannya seperti ini ya. Selain masa pajak terakhir, artinya itu masa Januari sampai dengan November itu menggunakan ter bulanan. Ter bulanan ini ada aturannya di PP 58 tahun 2023. Kemudian untuk masa pajak terakhir atau Desember itu menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi seperti yang sebelumnya ya. Jadi intinya setiap bulan itu dikenakan tarif TER, itu memudahkan saja ya, memudahkan cara penghitungannya. Kemudian nanti di akhir tahun dihitung ulang apakah lebih atau kurang bayar. Biasanya di Desember itu nanti kelihatan. Kemudian ada permasalahan yang muncul ya, terkadang masih ada daerah yang menganggap tambahan penghasilan pegawai atau TPP itu sebagai honor. Nah, kalau honor itu kan ketentuannya berbeda dengan gaji dan tunjangan di aturan ini. Jadi, seharusnya TPP itu merupakan penghasilan rutin yang digabung dulu dengan gaji. Kemudian dikenakan tarif TER atau pasal 17. Nah, ketika digabung ini memang di daerah itu ada yang berpendapat bahwa itu honor, dan itu keliru sebenarnya ya. Jadi yang benar itu TPP itu harusnya masuk sama dengan gaji, setara dengan gaji gitu perlakuan perpajakannya. Jadi akibat carut marut ini akhirnya ada selisih pajak ya. Namun di sini perlu kita tekankan bahwa ini harus dikonsultasikan dulu ke kantor pajak dan Badan Keuangan Daerah maupun inspektorat di daerah Bapak Ibu masing-masing ya. Kita lanjut. Ini yang pertama ya, gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Kemudian terkait yang kedua adalah pembayaran selain gaji dan tunjangan bagi PNS. Ini catatannya bagi PNS ya. Contohnya di sini misalkan honor kegiatan, rapat, ekskul, pengawas ujian, uang lembur, uang makan, dan lain-lain. Nah, nanti di sini untuk tarif honor ini, sekali lagi ya, ini bagi PNS. Tarif honor ini nanti menyesuaikan dengan pangkat dan golongan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya yang ini ya. Jadi ada PNS golongan 1, golongan 2 kena tarif finalnya 0, kemudian PNS golongan 3 itu kena tarif 5%, PNS golongan 4 dan PNS golongan 4 dan pejabat negara itu kena 15%. Sedangkan untuk non-PNS atau pejabat negara jika mendapatkan honor, dia nanti tarifnya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan pasal 17 ya. Nah, kemudian di sini kita contohkan ya. Pembayaran atas suatu kegiatan tertentu, baik honor kegiatan, rapat, ekstrakurikuler yang diterima oleh non-PNS nih, misalkan. Contoh, ada non-PNS, di sini non-PNS-nya adalah anggaplah Pak Jafar ini seorang ini ya, tokoh adat, dia bukan PNS, kemudian menerima honor. Nah, di sini contohnya honor pramuka, mungkin dia mengajar pramuka.
2 juta per bulan, maka PPh 21 yang dipotong itu sesuai dengan tarif yang ini, yakni penghasilan brutonya sebesar 2 juta langsung dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 5%. Nah, karena masih di bawah 60 juta nih, berarti dia kena 5%. Itu yang pertama. Maka dia kena 100.000 per bulan dari honornya. Kemudian ada juga Bu Ida, seorang P3K. P3K ini termasuk ASN, tetapi P3K itu bukan PNS ya. Jadi ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Namun aturan terkait honor ini hanya bagi PNS saja. Sehingga untuk P3K dia sama halnya dengan non PNS atau pejabat negara. Dia terima, misalkan Bu Ida ini terima 500.000, maka PPh 21 yang dipotong sebesar 5% kali 500.000, yakni sekitar 25.000. Oke ya. Permasalahan di lapangan, biasanya masih ada daerah yang menganggap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini sama dengan PNS. Walhasil itu terkait dengan honor yang diterima, itu mereka langsung menyamakan ya dengan PNS, dilihat dari S1 atau S2-nya. Nah, itu keliru ya. Atau malah ada yang D3, kebetulan P3K-nya itu lulusan D3, malah dianggap sebagai golongan 1 dan golongan 2, itu kena 0%. Padahal untuk non ASN seperti P3K ini langsung saja di situ ya, penghasilan brutonya dikalikan dengan pasal 17. Oke, selanjutnya terkait PPh 21 yang lain, yaitu penghasilan bagi pegawai tidak tetap, di mana pegawai tidak tetap ini adalah tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan ataupun penyelesaian pekerjaan. Di sini ada 2 tarif ya. Apabila pegawai tidak tetap ini menerima rutin bulanan, itu nanti aturan yang diterapkan adalah menggunakan TER. Nah, kemudian kalau dia berdasarkan hari kerja, jumlah unit pekerjaan, itu nanti ada ketentuannya. Untuk penghasilan 0 sampai 2,5 juta per hari itu pakai TER, tetapi kalau di atas 2 juta per hari, 2,5 juta per hari, maka tarifnya 50% kali penghasilan bruto dikali pasal 17. Contohnya seperti apa? Jadi di kantor Bapak Ibu biasanya ada pegawai honorer atau PTT ya, pegawai tidak tetap. Maka untuk PTT, pegawai tidak tetap ini sama halnya dengan ASN atau PNS yang menerima gaji bulanan, sehingga dia nanti penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Nah, yang jelas ini ada kontraknya ya, dia bulanan digajinya. Jadi kadang ada juga instansi yang menganggap PTT itu bulanannya itu sebagai honor, jadi dikalikan tarif honor. Itu agak keliru ya. Jadi yang dimaksud dengan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap ini bukan merupakan ASN atau P3K di sana, tapi dia perhitungannya karena menerima bulanan, maka dia pakai TER ini ya. Kemudian ada juga pekerjaan borongan lainnya selain pekerjaan konstruksi ya, itu baru menerapkan aturan yang seperti ini. Jadi pekerjaan borongan itu macam-macam ya. Untuk yang kemarin di pemilihan umum itu ada KPU, itu ada yang pekerjaan borongan sifatnya. Dan pekerjaan lain-lain banyak ya. Jadi misalkan nyortir berkas segala macam yang digaji harian atau mingguan, itu berlaku aturan seperti ini ya. Tapi biasanya di beberapa tempat kalau di instansi pemerintah biasanya nggak kena ya, karena jarang sekali ada yang melebihi tarif ini, melebihi batasan ini ya. Nah, begitu juga dengan kembali lagi ke pegawai tidak tetap tadi, dia walaupun TER bulanan itu batasannya adalah sekitar 5 juta atau 4,5 juta ya. Jadi kalau gajinya di bawah itu maka dia biasanya tidak kena. Namun tetap harus direkam ya. Sekali lagi tetap harus direkam di bukti potong. Nah, permasalahan yang muncul biasanya adalah pekerjaan konstruksi yang dilakukan orang pribadi di instansi pemerintah, misalkan desa membangun irigasi misalkan ya, selama 10 hari dengan gaji 250 per hari, atau per proyek itu misalkan 5 juta misalkan.
Di sana mereka menerapkan ini ya, desa menerapkan aturan yang ini, tidak dibayar bulanan ini. Padahal itu keliru. Untuk pekerjaan konstruksi itu seharusnya masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Seperti apa nanti penjelasannya kita lihat nanti ya. Selanjutnya, imbalan bagi bukan pegawai, misalkan honor tenaga ahli, narasumber, dan sejenisnya. Jadi untuk yang ini nanti tarifnya adalah 50% dikali penghasilan bruto dikali pasal 17. Jadi ini imbalan kepada selain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga ini merupakan imbalan yang dibayarkan atas dasar pemanfaatan keahlian tertentu. Misalkan nih, kantor desa atau kantor dinas itu memanggil dokter, di mana dokter ini nanti diminta untuk mengecek kesehatan pegawai, entah itu bulanan atau harian, anggaplah bulanan. Nanti untuk dasar dasar penghitungan pajaknya adalah 50% dikalikan penghasilan bulanannya. Intinya di sini nanti imbalan kepada selain pegawai honorer, pegawai tetap dan tidak tetap, imbalan yang dibayarkan atas dasar pemanfaatan keahlian tertentu. Keahlian tertentu ini bisa berupa ini ya, jasa notaris, kemudian jasa kedokteran, dan beberapa keahlian lainnya. Oke, selanjutnya ada lagi PPh 21 bagi peserta kegiatan. Nah, ini judulnya aja udah peserta kegiatan, berarti ada kegiatan di sana ya. Imbalan tersebut dapat berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis lainnya. Contoh terkait dengan peserta kegiatan ini, itu peserta perlombaan dalam segala bidang, mau itu lomba olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lomba lainnya. Kemudian ada juga peserta rapat yang mendapatkan honor ini ya, bukan akomodasi. Jadi honor rapat, honor konferensi, sidang pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan atau kegiatan tertentu lainnya itu juga dipotong dengan tarif PPh 21. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, ya, misalkan ada kepanitiaan pemotongan hewan kurban di instansinya Bapak, kemudian ada honornya di situ yang dibayarkan dari APBD atau APBN maupun APBDes, maka harus dipotong. Kemudian ada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang yang mendapatkan honor, itu juga dipotong. Potongannya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17. Contoh misalkan Dinas Pendidikan mengadakan lomba ini ya, lomba cerdas cermat, kemudian juara satunya mendapatkan 10 juta. Misalkan pribadi nih ya, juara satunya mendapatkan 10 juta atau timnya, itu dikenakan 5%. Ya, karena masih di bawah 60 juta, maka dia langsung 5% kali hadiah lombanya. Oke? Itu terkait dengan PPh pasal 21. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke belanja barang dan jasa, di mana untuk belanja barang itu terkait dengan PPh 22 dan PPN. Kemudian belanja jasa itu di sini ditambahkan ya, khusus ya, rekanan badan, maka dia kena PPh 23 dan PPN juga ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas. Yang pertama yaitu belanja barang. Untuk belanja barang, tarif PPh 22-nya itu adalah 1,5%, 1,5% ya. Kemudian untuk tarif PPN itu 12%. Namun ini ya catatan ya, tarif 12% ini harus dikalikan dengan 11/12, sehingga secara tidak langsung ini sama saja dengan 11% sebenarnya. Jadi di lapangan kalau Bapak Ibu belanja dengan dana APBD APBN, itu walaupun bunyi tarifnya 12%, namun dia harus dikalikan dulu dengan 11/12, sehingga sama saja dengan 11% jatuhnya. Oke ya. Untuk PPh pasal 22 ini tidak perlu memungut kalau belanjanya di bawah 2 juta. Kemudian tidak perlu juga memungut kalau belanjanya dengan kartu kredit pemerintah. Jadi nanti SPJ-nya itu ya udah langsung aja struk belanjanya di SPJK. Kemudian untuk yang sumber dananya dari BOS itu tidak ada pemungutan juga ya. Kemudian ada BBM, benda pos, air, dan listrik,
itu juga tidak ada pemungutan PPh 22. Gabah, beras, kemudian rekanan yang memiliki surat keterangan PP 55 atau surat yang dibebaskan ya, SKB, maka itu tidak perlu dipungut. Begitu juga dengan pembelian barang di sistem informasi pengadaan pemerintah dengan uang persediaan, itu tidak perlu dipungut. Nah, kemudian terkait PPN ini, pengecualian pemungutannya itu sama ya, sama-sama jika di bawah 2 juta tidak perlu dipungut, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, pengadaan tanah, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dibebaskan atau tidak dipungut, kemudian yang terakhir pembelian barang di SIPP dengan uang persediaan juga tidak perlu dipungut. Oke ya. Jadi di sini ada contoh perhitungan, misalkan ini sama seperti contoh sebelum-sebelumnya ya. Dinas membeli laptop sebesar 5.500.000, ada fakturnya, harga sudah termasuk PPN, maka nanti kita harus hitung dulu pokoknya berapa. Karena tadi tarifnya 12, namun dikalikan ini, kita di sini nulisnya 111 ya, karena masih dianggap 11%. Sehingga pokoknya adalah 100% per 111% dikali 5.550.000, sehingga pokoknya adalah 5 juta. Kemudian PPh pasal 22 dihitung dari pokok ya, 1,5% kali 5 juta, maka ketemu 75.000 PPh pasal 22-nya. Untuk PPN-nya tadi udah ya, 550.000. Kemudian ada juga yang dinas membeli ATK seharga 3 juta. Ini tidak ada fakturnya ceritanya. Maka dalam SPJ itu harus menaikkan PPN, memasukkan PPN, sehingga nanti harganya menjadi 3 juta ditambah PPN-nya 330.000, dan nanti harus memotong PPh dari 3 juta sebesar 45.000 ya. Ada beberapa permasalahan di belanja barang dan jasa ya. Jadi permasalahan di belanja barang, terkadang belanja bahan makanan itu biasanya di desa dianggap kena PPh pasal 23, padahal bukan jasa catering. Jadi untuk belanja bahan makanan yang dilaksanakan oleh desa, belinya di mana, yang tidak masuk dalam kategori catering, maka dia harus dikenakan PPh pasal 22 ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk PPh pasal 23, di sini tertulis dengan jelas belanja jasa kepada rekanan badan ya. Rekanan badan. Oke ya, untuk PPh 23 itu tarifnya 2%. Pengecualiannya cuma satu di sini, kalau ada PP 55 atau SKB, surat keterangan bebas. Jadi apa ini nanti SKB dan PP 55 nanti kita bahas. Yang jelas, atas belanja jasa itu dikenakan PPh pasal 23 apabila rekanannya badan. Sekali lagi, apabila rekanannya badan maka PPh 23. Oke. Untuk PPN sama dengan ketentuan sebelumnya. Nah, kita berikan contoh. Dinas melakukan servis AC dengan tagihan sebesar 1.110.000 berfaktur pajak, harga termasuk PPN. Nah, di sini udah jelas ya, 1.100.000, maka ya udah, PPN tidak perlu dipungut karena nilai transaksi di bawah 2 juta. Namun untuk PPh pasal 23-nya tetap harus dipotong. Karena untuk PPh 23 tidak ada batasan nilai. Berapapun nilai jasa yang dibayarkan harus dipotong. Oke? Kemudian permasalahan yang sering muncul di instansi pemerintah ya. Sering instansi memotong PPh 23 atas jasa yang dibayarkan ke orang pribadi. Padahal seharusnya dipotong dengan PPh 21. Oke ya? Jadi kalau nanti dinas itu belanjanya, anggaplah ini servis AC ini dikerjakan oleh orang pribadi, misalkan Pak Boyo mengerjakan servis AC, maka bukan PPh 23 lagi jatuhnya, tetapi jatuhnya itu di PPh pasal 21 dengan tarif 2,5% dikalikan dengan, anggap ini 1 juta biayanya, maka 2,5% kali 1 juta, maka Pak Boyo orang pribadi yang melakukan servis dipotong 25.000 ya, dengan cara yang ini. Akibatnya apa jika instansi salah memotong badan dan orang pribadi tadi? Potensi itu menjadi ada ya, potensi pemeriksaan oleh kantor pajak dengan temuan kurang bayar 0,5%. Nah, untuk hal ini silahkan dikoordinasikan dengan dinas terkait
kemudian inspektorat, BKAD, serta kantor pajak di tempat Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas saya wanti-wanti terkait dengan belanja jasa kepada rekanan badan itu harus PPh 23. Kalau belanja jasa kepada orang pribadi itu PPh 21. Oke. Selanjutnya terkait dengan PPN ada pengecualian pemungutan sesuai dengan PMK 59 ya. Yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan kalau belanjanya di bawah 2 juta tidak perlu dipungut PPN. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit tadi tidak perlu dipungut. Pembayaran untuk pengadaan tanah tidak ada PPN-nya. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan atau bahan bakar bukan minyak oleh Pertamina Persero dan atau anak usaha Pertamina itu tidak perlu dipungut. Kemudian ini yang paling penting ya, ini kemarin ada masalah juga. Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi itu tidak perlu dipungut sesuai PMK 59 ya. Artinya apa? Biasanya instansi itu banyak melakukan ini ya, ada jasa telekomunikasi yang mereka manfaatkan setiap bulan. Misalkan pembelian ini pembelian internet, kemudian ada juga yang pulsa segala macam, kemudian tagihan telepon, itu tidak perlu dipungut PPN-nya ya. Jadi sesuai dengan PMK 59. Kemudian untuk pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan itu juga tidak perlu. Kemudian beberapa BKP atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dipungut juga tidak perlu dipungut. Oke, contohnya di sini ada beras, kemudian banyak ya kebutuhan pokok lainnya, daging segala macam, itu tidak perlu dipungut PPN-nya. Oke, itu terkait dengan belanja barang dan jasa. Kemudian ini apa tadi? Pembayaran dengan mekanisme UP atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui SIPP ya, Sistem Informasi Pengadaan, itu juga tidak perlu dipungut karena sudah dipungut oleh pihak lain. Jadi ini ada di PMK 58 juga penjelasannya. Misalkan Bapak Ibu belanja menggunakan kartu kredit tadi, kemudian belanja melalui e-commerce, itu juga tidak perlu memungut PPN ya. Belanja di Shopee misalkan untuk keperluan kantor itu nggak perlu memungut PPN karena sudah dipungut oleh Shopee-nya sesuai dengan PMK 58 dan PMK 59. Next, kita lanjut ke bagian belanja jasa konsumsi, barang dan jasa UMKM serta jasa catering. Nah ini dikhususkan ya, jasa catering. Oke, ini ada 3 jenis pajak ya. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan jasa catering. Di sini dijelaskan jasa catering yang dipesan atau kita ngambilnya di orang pribadi kenanya PPh 21 ya. Lalu untuk jasa catering yang dipesan melalui badan usaha maka kenanya PPh 23 tarif sekian ya. Saya kira ini udah jelas. Jadi banyak kekeliruan di teman-teman instansi, saya yakin hampir mendekati 100% itu mesennya biasanya di UD atau di toko atau di kios yang orang pribadi sifat usahanya, namun dipotong 2%. Harusnya memotong PPh 21 sebesar 2,5%. Hati-hati ya, karena masih ada, kalau kita potong pakai 23 yang 2%, sedangkan PPh 21 2,5%, itu nanti hati-hati, masih ada selisih 0,5% yang belum di store ya. Jadi hanya ini penekanan saya di jasa catering. Kemudian selanjutnya di bagian belanja kepada rekanan UMKM. Belanjanya apa sih sebenarnya nih? Jadi belanja atas barang maupun jasa kepada pengusaha UMKM itu nanti tidak perlu memungut pasal 22 atau pasal 23, tetapi memungut PPh 4 ayat 2 ya, di mana tarif PPh 4 ayat 2 ini 0,5%. Lalu bagaimana caranya kita tahu mereka itu UMKM atau bukan? Nah, di sini ada contoh ya, surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP nomor 55 tahun 2022. Jadi ini di sini ada keterangannya, atas penghasilan tersebut harus dipotong 0,5%. Jadi tidak masalah, bendahara silahkan potong dengan tarif 0,5% asal ada ini ya. Ini contohnya yang saya ambil dari Google. Ini ya, contoh PP 55 atau SKB tadi. Oke,
Jadi sekali lagi, misalkan Bapak Ibu belanja apa ya? Misalkan Bapak Ibu belanja fotokopi misalkan. Belanja fotokopi itu kan kemungkinan dia kena jasa. Kemudian dia tokonya memberikan surat keterangan seperti ini, maka tidak perlu dipotong 2%, tetapi harus dipotong 0,5%. Asal ada surat ini ya. Gitu penjelasannya. Lalu kita lanjutkan. Nah, ini yang agak berat sedikit terkait dengan belanja jasa konstruksi, pengalihan tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan. Itu ada ini ya, bisa kena PPh final dan juga PPN. Jadi untuk PPh 4 ayat 2 final ini, itu yang pertama terkait jasa konsultansi konstruksi, jenis pekerjaan jasa pekerjaan konstruksi, kemudian jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini ada di PP 55. Tarifnya macam-macam, nanti kita akan jabarkan. Nah, kemudian untuk sewa tanah dan atau bangunan, sewa tanah bangunan ini kena 10% ya PPh-nya. Seandainya ada bangunannya, maka sewa tanah dan bangunan ini juga include dengan PPN ya. Ini sewa, misalkan sewa ruko dan lain-lainnya. Kemudian untuk pembelian tanah dan atau bangunan untuk kepentingan umum ini tidak perlu dipungut PPh 4 ayat 2-nya karena kena 0%. Kemudian jika ada hadiah undian, misalkan dinas pendidikan menyelenggarakan undian, nah maka pemenangnya itu harus dipotong pajak sebesar 25%. Oke ya, kira-kira ini udah jelas. Kemudian ini saya akan fokuskan ke PPh 4 ayat 2. Jasa konstruksi itu nanti seperti contoh di sini ya, Dinas ABC melakukan pembangunan gedung olahraga menggunakan tukang orang pribadi, maka dia akan dikenakan 4 ayat 2 PPh final. Kalau menggunakan kontraktor juga sama, dia akan dikenakan PPh 4 ayat 2. Nanti untuk tarifnya itu menyesuaikan di sini, akan kita contohkan ya. Nah, permasalahannya di instansi sering keliru menerapkan PPh 21 kepada jasa konstruksi karena menganggapnya sebagai tenaga lepas atau borongan. Bahkan itu nanti sehingga jarang itu nanti kena pajak karena menganggap dia pasal 21. Padahal pembangunan yang terkait jasa konstruksi itu harusnya tetap masuk ke 4 ayat 2 berapapun nilainya. Ya. Kita akan jabarkan sedikit terkait PPh 4 ayat 2. Jasa konstruksi itu meliputi perencanaan dan pengawasan. Kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2022. Nah, misalkan ada penyedia jasa konstruksi, baik berupa orang pribadi maupun berupa badan, itu akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi. Di mana nanti akan ada ya di PPh jasa konstruksi ini membahas mengenai SBU atau SKK dari LPJK. Jadi ini sertifikat badan usaha atau sertifikat keterampilan kerja dari lembaga jasa konstruksi ya. Nah, jika mereka memiliki kualifikasi, orang pribadi maupun badan ini ada kualifikasinya, maka nanti tarifnya seperti ini ya. Kalau kualifikasi kecil itu 1,75, menengah dan besar 2,65. Kemudian kalau terintegrasi ini 2,65 juga. Ini ada kualifikasinya ya. Kemudian kalau tanpa kualifikasi, maka nanti dia berubah menjadi 6%, 4%, dan 4%. Jadi lebih tinggi tarifnya. Apapun pekerjaannya selama itu menyangkut jasa konstruksi, baik dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, maka dia kena pasal 4 ayat 2. Jadi misalkan tadi tukang mengerjakan rabat di desa. Nah, tukang ini kan ada biasanya ya, tukang di desa itu tidak memiliki kualifikasi, maka dia masuk ke kategori yang ini. Tukang. Oke ya. Jadi tukang ini dianggap tidak memiliki kualifikasi sehingga masuk ke tarif yang ini ya. Bukan PPh 21, tapi tetap di 4 ayat 2 terkait dengan jasa konstruksi.
Jasa konstruksi sendiri dijelaskan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di PP 9 Tahun 2022 dan juga di Peraturan Menteri PUPR. Tadi saya sudah jelaskan di sini ya, ada 3 jenis jasa konstruksi: konsultansi, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Jadi apa itu? Untuk konsultansi konstruksi itu meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan kalau pekerjaan ya udah intinya mengerjakan ya. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi itu gabungan keduanya. Untuk yang pekerjaan konstruksi terintegrasi biasanya ini perusahaan gede-gede ya, perusahaan besar-besar yang mengerjakan. Ya, ada catatan sedikit, pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Jadi intinya kalau kita menganut atau mengacu pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, semua yang mengerjakan konstruksi itu harus memiliki sertifikat. Tetapi di Undang-Undang Perpajakan, jika tidak ada sertifikat, dianggap sebagai ini ya, tanpa kualifikasi. Jadi kalau Undang-Undang Jasa Konstruksi itu lebih mengacu kepada jenis pekerjaannya, nanti dia boleh ikut tender atau tidak. Tetapi kalau di desa atau di lapangan ya, banyak kita memanfaatkan tukang yang tanpa lewat tender, itu nanti dipotong dengan yang ini ya, tanpa kualifikasi. Oke. Lalu terkait dengan jasa konstruksi ini banyak ya jenisnya, pembangunan seperti ini nanti dibaca saja. Nah, bahkan di bahkan di peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang pembagian subklasifikasi itu sudah dijelaskan jenis-jenis pelaksanaan konstruksinya itu seperti ini, gedung-gedung apa yang dianggap jasa konstruksi, kemudian nanti bahkan konstruksi perpipaan air minum jarak jauh, jarak dekat ya, segala macam. Pelaksanaan konstruksi bangunan fasilitas olahraga indoor dan fasilitas rekreasi, ini futsal misalkan ya, itu kena juga. Kemudian jasa instalasi jaringan distribusi komunikasi itu termasuk jasa konstruksi ya. Jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal, instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik, itu juga termasuk dalam jasa konstruksi, bukan kelistrikan ya, tapi konstruksi juga. Pemasangan AC ini, nah pemanas dan ventilasi itu juga masuk ke dalam jasa konstruksi. Dan yang terakhir ini sampai yang paling bikin kaget mungkin ya, kita menyewa alat konstruksi pun itu termasuk bagian dari jasa konstruksi. Jadi silahkan nanti ya, ini didiskusikan dengan kantor pajak, dengan inspektorat dan BKAD. Ini sekedar tahu ilmunya dulu. Oke, selanjutnya. Nah, bea materai saya kira tidak terlalu panjang yang dibahas ya. Yang jelas jika ada dokumen yang menyebutkan nominal 5 juta di dalam kwitansi pembayaran, di SPJ, asal angkanya 5 juta, maka bubuhkan bea materai ya. Bea materainya 10.000. Lalu yang terakhir di sini terkait dengan batas setor dan batas lapor SPT. Untuk batas setor pajak itu nanti terkait dengan PPh ini ya. PPh itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi misalkan transaksinya di bulan Januari, maka nanti bayarnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Atau menyesuaikan kapan dengan pembayaran rekanannya ya. PPN itu nanti paling lambat di akhir bulan. Transaksi Januari maka Februari akhir itu harus sudah disetor. Kemudian untuk batas lapor SPT itu untuk PPh unifikasi dan PPh pasal 21 itu di tanggal 20 bulan berikutnya, dan untuk PPN itu di akhir bulan berikutnya. Ya. Nah, di sini ada catatan ini ya. Keterlambatan penyetoran pajak dan atau terlambat lapor SPT masa, jadi terlambat setor pajak dan SPT itu ada sanksinya. Untuk SPT sendiri itu sanksinya 100.000 kalau terlambat atau tidak lapor. Sedangkan untuk terlambat setor atau kurang bayar itu nanti kenanya itu ada tarifnya ya. Ada tarifnya, biasanya 1% per bulan lah saya bulatkan.
0,9 sekian. Intinya jangan sampai telat bayar, jangan sampai telat lapor karena sanksinya lumayan. Yang menanggung adalah instansi. Dibayar dari mana? Silahkan didiskusikan nanti dengan inspektorat dan dengan BKAD apabila kantor pajak sudah terlanjur menerbitkan STP namanya ya, surat tagihan pajak atas keterlambatan ini. Nah, kemudian memang keterlambatan ini juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan ya, diskusikan dengan kantor pajak karena terkadang pembayaran oleh instansi itu sudah tepat waktu, namun bank daerah atau bendahara daerahnya sering terlambat akibat dari banyaknya dokumen pembayaran yang masuk. Ditambah lagi umur billing itu hanya 7 hari. Jadi itu permasalahannya. Jadi silahkan didiskusikan saja dengan kantor pajak di tempat Bapak Ibu semua ya. Nah, sekian penjelasan terkait dengan ringkasan kewajiban perpajakan. Semoga ada manfaatnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, langsung isi saja di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.